Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etamanggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, ya, para pengurus dan panitia wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, sebelum saya mulai, tanya dulu ya, yang duduk paling belakang kedengaran enggak? Yang ngangguk yang di depan ya. Yang belakang belum ngangguk. Yang belakang coba kalau kedengaran angkat tangannya beberapa orang. Ya, aman ya. Baik ya, biar semangat juga ya, di absen dulu. Bapak Ibu Saudara, ya tak kenal maka tak akrab. Nama saya Biku Abijato. Saya biasanya domisili di Wihara Mendut dekat Candi Borobudur. Ya, namun kalau saya pembinaan ya, saya bisa keluar dulu dari Wihara Mendut 1 bulan, kadang sampai 2 bulan keliling. Jadi kalau Bapak Ibu cari saya di Wihara Mendut, ya mungkin saya belum pulang ya. Bapak Ibu Saudara, saya lihat banyak yang saya kenal juga ya. Ini saya kenal di depan Pak Beni ya. Bapak Ibu nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Ya, karena Pak Beni pernah bilang kalau saya mendengarkan Dhamma Bante pasti duduk paling depan. Ternyata beneran. Bapak Ibu Saudara, saya karena ini pertama kali mengajar di sini, saya juga dengar di sini banyak yang bisa bahasa Hokkien ya. Biasanya kalau ketemu orang yang bisa bahasa Hokkien, nanyanya itu pasti Cak Pa Leo Boy. Ya, nggak ada itu apa kabar ya, nggak ada, cuma 2 saja, Cak Pa Leo Boy, Cak Leo, Ukang Tau Bo gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya harus lihat waktu ya. Kalau pagi, Bante Cak Pa Leo Boy ya, sudah makan belum? Cak Leo tampuk. Ya, kadang-kadang saya makan, kadang tidak. Kalau pagi ya. Kalau siang Bapak Ibu tanya, Bante Cak Pa Leo Boy, Cak Pa Leo ya. Kalau malam Bapak Ibu tanya, Bante Cak Pa Leo Boy, Bo Tan Cak Leo ya. Ya, karena kami para biku hanya makan sampai jam 12 siang. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 3 hal ingin saya sampaikan, semuanya penting. Ya, semoga bisa Bapak Ibu bawa pulang sebagai kebijaksanaan. Ada satu cerita, saya senang sekali cerita ini. Pertama kali saya baca cerita ini di bukunya Acan Bram. Tapi pagi hari ini saya baca yang lebih unik lagi. Ya, sedikit berbeda. Dulu yang saya baca, kisah ini ada di Thailand. Ternyata yang mirip juga terjadi di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ada sekelompok orang suku yang disebut San People, orang San, S-A-N, ya, bukan matahari, S-A-N, orang San. Mereka tinggalnya di gurun, tempat-tempat yang kering ya.
Karena di Afrika banyak sekali padang-padang yang kering. Dan sangat uniknya, mereka punya teknik khusus untuk mencari air. Cara mereka mencari air adalah mereka cari batu, bebatuan yang celahnya itu pas ukuran tangannya monyet. Celah batu. Lalu di celah batu itu nanti dikasih berry atau buah-buahan yang disukai monyet. Nanti akan datang babun. Babun itu monyet yang besar. Nah, karena monyet itu banyak sekali jenisnya. Ya. Dan kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke tempat yang ada monyetnya, ingat ya, monyet itu bandel. Barang Anda bisa dicuri. Ya, kalau Anda jalan-jalan ke tempat yang ada monyetnya, dompet Anda simpan di tempat yang aman. Nanti dompet Anda dicuri sama monyet. Ya. Masih untung kalau dia mau barter sama buah. Kadang-kadang dia lari sudah ke hutan, barang Anda hilang. Bapak Ibu Saudara, nanti babun ini datang, dia periksa-periksa celah batu itu, dia lihat ada berry. Cepat-cepat dia masukkan tangannya. Begitu dia masukkan tangannya, karena jari monyet juga lebih panjang dari jari kita, karena dia suka memanjat ya, tidak percaya nanti Anda tangkap, Anda hitung. Ya, terus lapor ke saya ya. Sudah dia genggam, kepalan tangannya babun itu besar sekali. Dia nggak bisa keluar lagi dari celah batu itu. Karena genggam berry itu ya. Lalu nanti pemburunya datang. Orang San ini datang. Si monyet akan ketakutan setengah mati, tapi dia nggak bisa lari. Yang dulu saya baca ceritanya persis adalah orang Thailand. Bedanya adalah orang Thailand pakai kelapa yang sudah dikeluarkan airnya. Kelapa itu dilubangi kecil, dalamnya diisi kacang. Nanti diikat lagi di pohon. Itu kalau orang Thailand. Tekniknya persis sama. Monyet sudah masukin tangan ngambil kacang, gak bisa keluar lagi. Karena buah kelapanya diikat. Ya. Kalau yang di Thailand lebih sial monyetnya. Ya, lebih sial dia, karma buruk berbuah ya. Kenapa? Kalau dia ditangkap sama orang Thai, dia mungkin dijadiin budak seumur hidup. Kalau tidak masuk ke sirkus, dia disuruh ngambil kelapa. Nanti dia dirantai. Ya, tiap hari disuruh kerja, manjat kelapa. Nanti kelapanya dia lempar ke bawah. Kerja dia seumur hidup sampai tua. Yang lebih sial lagi dimakan. Ya, ya. Saya juga pernah dengar ya. Saya dari Medan. Saya pernah dengar teman saya cerita ada orang yang makan monyet. Ceritanya terlalu seram, tidak tega saya ceritakan. Ya, seram sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau yang di Afrika Selatan ini lebih beruntung ya, lebih beruntung. Nanti monyetnya sudah terperangkap, dia dikasih garam, garam batu. Dan karena di sana itu jarang sekali ada garam batu, monyetnya suka. Nanti garam batunya dia makan. Ya, dia suka. Ya. Beberapa hewan yang kesulitan mendapatkan mineral, kalau mereka makan garam itu bagi mereka rasanya enak sekali. Ya. Nanti dia makan itu batu garam sampai lahap. Lalu batunya nanti dilepas. Karena tadi cuma terjepit di antara batu, nanti batunya dibantu sama orang itu dibuka begini. Monyetnya lari. Lari kemana Bapak Ibu? Lari nyari air. Karena dia haus, habis makan garam. Nah, orang San ini akan ngejar, ngikutin kemana larinya babun itu. Dan akhirnya mereka menemukan sumber air. Ya, itu teknik mendapatkan air di salah satu daerah di Afrika Selatan. Ya, Anda tidak perlu begitu ya. Ya, beli yang galon aja ya, hongpian ya. Nggak usah nangkap monyet ya. Ya, kalau Anda ke Mendut, di Mendut ada monyet loh. Namanya Monday, Senin. Beneran.
Ya, tapi umat jarang lihat karena dia di dalam. Dulu dia kecil, diikat sama orang di pohon sampai sudah hampir mati. Ya, Bante Panya lewat tidak tega karena dia kecil sekali, diikat pinggangnya ini. Sampai sudah mau mati, orangnya juga nggak peduli. Ya, akhirnya Bante Panya dengan supir waktu itu minta ke supirnya itu dibeli aja, kasihan monyetnya, nggak tega liatnya. Terus dia dipelihara sampai sekarang. Ini cerita mungkin sudah 10 tahun. Ya, monyetnya panjang umur. Ya, tapi dia pernah satu ketika bandel sekali. Kabur dari wihara, nonton TV di rumahnya warga. Ya, jadi sekarang dia cukup sering di kandang ya. Nggak boleh keluar lagi, dia terlalu bandel. Tapi ya sudahlah. Masih lebih baik dia di kandang daripada dulu hampir mati di atas pohon. Oleh karena itu jangan lahir sebagai binatang ya. Tapi itu bukan topik saya pagi hari ini. Itu topik saya 31 alam kehidupan di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya cerita kisah monyet ini? Saya ingin tanya Bapak Ibu, sebenarnya apa yang menjebak monyet tersebut? Tangannya sendiri toh? Betul ya? Atau keserakahannya? Ini? Nah, nggak bisa lepas. Padahal kalau dia mau lepas gimana? Gini toh? Gampang banget. Gini saja. Nah, itulah monyet. Suruh lepas gini aja nggak mau. Satu ketika ada murid Sang Buddha bertanya ke Sang Buddha, Bante, di antara semua hal, apa yang paling berharga? Di antara semua hal. Kalau harta, beliau menjawab kesehatan. Kalau yang ditanya, apa harta yang paling berharga? Tapi kali ini yang ditanya bukan harta. Di antara semua hal, apa yang paling berharga? Sang Buddha menjawab, kebijaksanaan. Tapi yang nanya pinter, dia tanya lagi. Tapi Bante, di antara semua kebijaksanaan, yang mana yang paling berharga? Ya. Sang Buddha menjawab, tidak melekat. Ya. Tidak melekat. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan cerita monyet itu sebagai ingatan untuk kita. Kadang-kadang kita pun menjadi menderita karena melekat pada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lepas. Ya, lepasnya itu tinggal begini aja. Tapi orang nggak mau. Ya. Contoh yang selalu saya berikan di mana-mana adalah dendam. Saya paham, kita mungkin pernah disakiti habis-habisan. Pernah dikhianati sama orang yang sangat kita percayai. Atau bahkan saudara sendiri. Atau hal apapun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan ini, apakah offline, apakah online ya, zaman sekarang direkam. Yang punya cerita yang sangat ekstrim. Yang kalau siapapun dengarkan, dia akan mengatakan, ya wajar ya kamu dendam. Begitu ya. Saking ekstrimnya. Tapi dalam Dhamma tidak ada dendam yang bisa diwajarkan. Betul? Tidak ada. Tapi bagaimana Bante sebagai pembelajar Dhamma? Kalau Anda punya dendam, lepaskan pelan-pelan. Ya. Kalau dilepaskan sehari sulit. Ya, Anda mungkin berkata, saya kan bukan arahat Bante. Ya. Dia tidak harus dilepas sehari. Dendam yang kusumat itu bisa Anda lepas pelan-pelan dalam 2 tahun. Betul ya? Pelan-pelan, sudah kurang bencinya, pelan-pelan, sudah kurang bencinya. Bante, bagaimana saya tahu bencinya kurang? Lah Anda bayangkan wajahnya lah ya. Kulo kok ya. Masih benci enggak? Masih benci. Tapi lumayan lah, sudah kurang 5%. Betul ya? Ya, kurang 5%. Kalau setiap hari 0,1% aja, setahun 36% loh. Nah, 3 tahun habis ya.
Makanya ada 1000 hari. Nah, ya kalau Anda sangat dendam sama orang, ya maksimal 1000 hari dah ya. Ya, setelah itu kalau ketemu biasa aja. Tapi kalau orangnya karakternya buruk, kita juga tidak harus dekat dengan dia. Asewana cak balanang pandita nancak sewana. Itu nasihat Sang Buddha pertama di Manggala Sutta. Tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Kalau karakter dia buruk, orangnya tidak bijaksana, kita tidak harus dekat dengan dia. Menghindar itu adalah hak kita, betul ya? Tapi yang saya maksud adalah tidak membenci. Satu ketika ketemu di pesta harus duduk bareng, gak bisa di tempat lain, sudah penuh. Anda tetap bisa makan dengan enak. Kalau bisa bahkan Anda panggil. Gimana manggilnya? Ancoa cak paleo boy, itu ya. Ya, dia karena dia masih kesel sama kita, boy cak lo lain comik, gitu ya. Ya, Anda tanya lagi, gimana? Sudah makan belum? Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada pesan sangat penting pagi hari ini, sangat penting. Saya beberapa kali ketemu umat Buddha dan saya sedikit bingung dengan apa yang mereka ekspresikan. Ada loh umat, saya ajak meditasi, ya. Bagus juga saya ceritakan ini karena nanti poin ketiga saya bahas meditasi, walaupun tidak panjang. Ada umat Bapak Ibu Saudara, saya ajak, Pak, Bu, ayo belajar meditasi. Nggak usah banyak, 15 menit sehari juga bagus, 20 menit sehari sangat bagus. Bapak Ibu tahu apa jawabnya? Bante, jangan meditasi. Kenapa? Nanti jadi melekat. Ya, meditasi bisa melekat, Bante. Coba Bante, saya mau tanya Bante, meditasi bisa membawa kebahagiaan enggak? Bisa. Kebahagiaan bisa membuat menjadi ketagihan enggak Bante? Bisa. Nah itu. Meditasi membuat ketagihan, kemelekatan Bante. Harusnya saya tanya, jadi gimana saya nggak boleh meditasi? Nah, misalkan ya, walaupun saya nggak pernah tanya ya, saya diam aja ya, kayak SIM ya. Diam aja saya sudah bohwat ya. Tapi kalau saya tanya dia, jadi gimana Pak Bu, apa saya nggak boleh meditasi? Nggak boleh Bante, kalau gitu ngapain saya jadi biku ya, nggak boleh meditasi ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Sang Buddha hanya membuat 4 hal jangan dilekati. Ya, 4 hal jangan dilekati. Sisanya jangan Bapak Ibu tambah sendiri. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ketemu juga umat Buddha. Saya nggak tahu ini benar atau salah. Silakan Anda nilai ya. Susah saya menilai. Jadi mereka foto bersama satu grup. Lalu setelah foto bareng satu grup, diskusi dhamma dengan saya ya hampir 1 jam. Selesai, mereka mau pulang minta foto bersama. Terus ada temennya yang bilang, Bante boleh foto satu-satu enggak? Boleh ya. Habis foto grup, foto satu-satu. Nah, foto satu-satu. Tinggal satu temannya tidak ikut foto. Lalu dia dipanggil, lu fotolah sama Bante jarang-jarang. Dia jawab apa? Saya nggak mau foto, kenapa? Nanti melekat. Wah, berfoto pun bisa melekat ya. Nah, sebenarnya tidak. Ya, berfoto itu sebagai kenangan. Ya, disebut melekat kalau baik 4 ini. 1, kesenangan indera. Ya, 1, kesenangan indera. 2, pandangan salah. 3, ritual dan upacara. 4, doktrin diri. 1, kesenangan indera. 2, pandangan salah. 3, ritual dan upacara. Yang keempat, doktrin diri. Bapak Ibu hafal, saya minum dulu ya.
Nomor 4 apa Bapak Ibu? Doktrin diri. Nomor 2 apa? Pandangan salah. Nomor 3, ritual dan upacara. Nomor 1, kesenangan indera. Hafal betulan ya? Luar biasa ya. Ya, minggu depan keluar ujiannya. Bapak Ibu Saudara, ini baik ya. Ya, Anda hafal saja. Baik dihafal. Belajar Dharma memang harus dihafal. Kalau tidak, kita sulit untuk mengkonsepkannya. Ya, tapi memang menghafal perlu waktu. Ada 2 cara ya. Apakah semangat dihafal seperti orang belajar di sekolah, atau ceramah yang sama didengar beberapa kali. Ya, nanti ini direkam. 2 bulan kemudian Anda boleh dengar lagi. Ya, setiap 2 bulan dengar lagi. Anda boleh buat list. Sekarang kan banyak ceramah di YouTube. Anda bisa buat list ceramah favorit Anda. Bayangkan Anda punya 30 ceramah favorit, bikunya beda-beda. Nah, Anda boleh dengarkan itu berulang-ulang, lama-lama menjadi hafal. Pas kepengen dengar yang baru silakan, pas lihat oh nggak ada yang baru ya akhir-akhir ini, Anda dengar yang lama. Saya dulu dengar ceramah dari seorang Bante di Malaysia. Ya, dapat MP3 Dhamma beliau lengkap sekali, ada intermediate level, advanced level. Saya dengarkan ceramah beliau 3 tahun diulang-ulang, mungkin lebih dari 11 kali. Ya, itu cara dulu saya senang cara belajar Dhamma. Bapak Ibu Saudara, bagaimana melekat dengan kesenangan indera menjadi problem. Ada loh orang Bapak Ibu, dia setiap hari harus makan makanan yang dia suka. Ini real story. Ya, saya pernah ketemu orang yang setiap hari harus makan daging babi. Beneran. Mau dimasak seperti apa enggak apa-apa. Satu hari istrinya masak ayam, ikan, udang. Jadi istrinya mikir, enggak usah lagi lah daging babi. Betul ya? Sudah ada 3 macam daging. Ayam, ikan, udang, cukup. Ternyata begitu dia selesai kerja, capek-capek ya, ekonominya bagus ya, setiap hari makanannya mewah, tidak ada daging Bapak Ibu. Dan dia marah sekali. Dia bilang apa? Untuk apa saya cari duit susah-susah, ngebiayain kalian semua, ngurusi makan aja nggak bisa benar. Marah betul, betulan marah. Mobil. Saya pikir ada pesan apa ya? Mana tahu ditulis Bante juga sudah marah gitu ya. Ya, dilihat ya platnya ya. Ya. Saya nggak usah lihat lah, saya nggak punya mobil ya. Ya, sudah lihat, Anda fokus lagi ya. Karena waktu kita tidak banyak. Banyak pesan ingin disampaikan. Bapak Ibu Saudara, dia marah sekali. Kenapa marah Bapak Ibu? Melekat dengan rasanya daging. Itulah contoh melekat dengan kesenangan indera bisa bikin masalah. Kalau anak-anak sih wajar, tapi anak-anak juga harus Anda latih. Ajari anak Anda, tidak setiap keinginan kita bisa terwujud. Betul ya? Dan hidup itu ada prosesnya. Bukan mau apa langsung ada. Dan itu adalah pelajaran penting. Walaupun Anda mampu semampu-mampunya, pelajaran itu harus Anda ajarkan ke anak Anda. Ya, supaya dia besar, dia tidak merepotkan orang lain. Tidak semua keinginan kita pasti langsung terwujud. Biasanya saya cerita panjang sekali. Seorang guru yang sangat saya sukai. Nama beliau adalah, ya dicek dulu enggak apa-apa ya. Ya. Tenang aja ya, kalau ceramah saya terganggu enggak apa-apa. Ya. Karena kalau sinetron yang laris itu iklannya banyak. Ya,
Iya, dan Anda tunggu juga iklannya, betul ya? Ya, dulu waktu saya kecil ada loh sinetron. Sinetronnya 5 menit, iklannya 5 menit. Ya, tersanjung. Nggak tahu kapan habisnya. Ya, mama saya yang nonton. Saya nonton dan stres saya masih kecil. Mak, kapan tersanjung habis? Saya tanya gitu. Mak Cele, tersanjung kapan liau? Mama saya bilang jangan cepat habis lah. Wah, mati saya. Sambung dia sampai 6, sampai entah sampai berapa ya. Nah, tersanjung ya. Nah, ini banyak yang ketawa, berarti umurnya sudah di atas saya ini. Ya, itu sinetron lama. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu Saudara, bahaya sekali kalau kita melekat pada kesenangan indera. Ada guru yang sangat saya sukai di Thailand, namanya Bhante Payutto. Ya, Bhante Payutto. Sudah sangat sepuh, umur mungkin sudah 81. Beliau seorang ahli Pali di Thailand, sangat dihormati, ahli Tripitaka, mengajar juga sebagai dosen tamu di California University dulu, ya, waktu beliau masih kuat, karena beliau S3 agama Buddha. Sangat luar biasa ya, biasanya saya cerita panjang background beliau, tapi hari ini bahan ajaran saya banyak. Saya senang sekali mantra dari beliau ya. Mantranya adalah Mi ko di, mai mi ko dai. Ya, bahasa Thai ya. Mi ko di, mai mi ko dai. Kalau diterjemahkan, mi itu ada, ko itu juga, di itu baik. Mi ko di, kalau ada, baik. Mai mi, tidak ada, ko juga, dai, boleh. Mai mi ko dai, nggak ada juga boleh ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada suka dengan sesuatu, suka sekali latihan seperti ini ya. Mi ko di, mai mi ko dai. Kalau ada baik, nggak ada nggak apa-apa ya. Kalau ada baik, nggak ada nggak apa-apa. Kalau di rumah Anda setiap Sabtu atau setiap Minggu harus makan di restoran, sudah kebiasaan. Satu hari mobil rusak, satu hari mungkin orang tuanya tidak enak badan, betul ya? Ya, sebagai anak jangan maksa, latihan itu mi ko di, mai mi ko dai. Ya, kalau zaman sekarang bisa pesan Grab, zaman dulu nggak ada, habis beli di warung sebelah. Ya, cuma dapat lontong sayur ya. Ya, itulah minggu Anda berakhir di lontong sayur ya. Ya, makan lontong sayurnya sambil hafalin mi ko di, mai mi ko dai, gitu ya. Buat ya lah. Mi ko di, mai mi ko dai. Kalau sekarang Anda bisa pesan Grab. Tapi mantra ini baik ya untuk banyak hal. Ya. Ada apa? Boleh. Urgent ya. Baik. Bante minta tolong diumumkan. Untuk digeser atau dipindahkan bagi pemilik mobil dengan plat nomor 2342 BRB expander hitam 2342. Ya, silahkan ya. Karena ada mobil yang mau keluar. Terima kasih Bante. Bener kan? Banyak iklannya kan? Nah, itu saya sudah bilang ya. Ya, selamat kepada 2342 ya. BRB, ya, Anda mendapatkan mobil expander hitam. Luar biasa ini ya. Oh, ini pertama kali seumur hidup. Ini 4 angka ya, 4 angka. Nah, 2342 ya. Ya. Ya, mi ko di, mai mi ko dai ya. Ini sangat baik Anda terapkan dalam hidup Anda ya. Sangat-sangat baik ya. Tidak semua keinginan kita harus terwujud. Nomor 2, pandangan salah. Pandangan salah banyak sekali ya. Intinya banyak mendengarkan dhamma. Nanti pulang dari sini ya, saya pribadi senang mendengarkan dhamma. Bante Utamo, Bante Panyawaro ya.
Bante Payuto, tapi itu bahasa Thai ya. Bante Damaudo ya, bahasa Hokkien, bahasa Inggris. Bante Punaji. Tapi Anda boleh cari guru yang Anda nyaman, yang Anda suka. Setiap orang punya karakter berbeda-beda. Ya, belajar Dhamma dari waktu ke waktu, pandangan salah akan hilang. Ada satu provinsi di Indonesia, saya diceritakan Bante Panya, ya, saya pun sudah lupa nama provinsinya. Mereka punya pandangan, ya. Kalau seseorang meninggal, itu harus ada yang dikorbankan, supaya yang meninggal itu bisa lancar melanjutkan perjalanan ke alam akhirat, alam bawah, atau alam yang mana, alam selanjutnya. Jadi nanti tubuh mati seseorang, tubuh mati kita sebut mayat ya, tubuh mati orang tersebut akan dikubur bersamaan dengan ayam hidup. Ya, ini pandangan salah. Dan kalau dilanjutkan culture itu, orang berbuat karma buruk, betul ya? Ya, lalu suatu ketika mereka ngundang Bante Panya untuk memberikan doa sebelum dikuburkan. Nah, sebagai biku ndak bisa. Kalau upacaranya harus ada ayam yang dikubur bersamaan, bikunya ndak bisa. Bikunya pasti mundur, betul ya? Mereka semua bingung. Terus mereka tanya, gimana baiknya Bante? Ya, kompromi saja. Ya, kompromi. Kita kuburnya ayam bakar saja. Ya, kompromi saja. Mereka mau. Nah, itu beliaunya mengubah tradisi ya, luar biasa. Merekanya mau ganti ayam bakar. Baru beliaunya mau membacakan parita. Tapi di sini kita bisa melihat ya, pandangan salah itu bisa membawa pada karma buruk. Jadi kalau ada orang berpikir, kenapa ya hidup saya kok sial terus? Apa salah saya? Ya mungkin yang salah adalah cara berpandang. Ya, kalau Anda belajar Dhamma dari waktu ke waktu, Anda akan merasakan hidup Anda semakin mujur, semakin mujur. Tidak instannya, semua ada prosesnya. Jangan nanti baru seminggu datang ke wihara, mana Bante hokinya? Kok belum dapat? Ya, tapi kok malah hidup saya merosot. Ya jangan seminggu, 5 tahun, 3 tahun, pasti terasa. Minimal kemarahan Anda berkurang. Betul Bapak Ibu? Kalau Anda marah bisa berkurang saja, itu semuanya jadi lancar. Iya, kalau orang banyak ributnya, itu hoki pergi. Kenapa? Karena marah terus. Ya, kalau Anda jualan, orang mau datang beli, Anda marah. Marahnya memang bukan sama pelanggan. Ini sesama keluarga berantem. Pelanggan juga males. Liatin Anda berantem terus, kapan selesainya nggak tahu. Tiba-tiba ada orang buka toko dekat Anda, barangnya sama. Ya sudah, Anda pasti akan merosot. Dia pindah ke sebelah. Bapak Ibu Saudara, pandangan salah jangan dilekati. Yang ketiga, ritual dan upacara. Ya, mohon maaf ya, contohnya harus saya ambil dari pengalaman suku lain. Ada suku di Indonesia punya tradisi namanya Iki Palek. Iki Palek. Ya. Nanti Anda boleh tulis di Google pulang dari sini. Baca artikel-artikelnya Iki Palek, yaitu ada satu suku di Papua. Sekarang sudah mulai tidak dipraktekkan ya, jadi bersyukur juga. Kalau ada keluarga yang meninggal, jarinya dipotong. Ya, Anda boleh masukkan ke Google, tulis artikel ya, judulnya. Silakan tulis jari suku Dani, ya, jari suku Dani. Yang takut jangan lihat ya. Bapak Ibu Saudara, mereka punya kebiasaan kalau keluarga dekat meninggal, adik kandung, ayah kandung ya, ini jari dikampak Bapak Ibu, ya, 2 ruas ini hilang. Alasannya apa? Nah, mereka menganggap nangis aja itu tidak cukup. Ya, untuk merasakan untuk meluapkan kesedihan kehilangan keluarga, nangis aja tidak cukup.
harus jari ini dipotong. Dan benar-benar dipotong. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, kalau jari dipotong itu penderitaan tidak? Penderitaan. Ya. Oleh karena itu, kalau ada ritual dan upacara yang membawa penderitaan, tidak mengarah pada kebijaksanaan, secara dhamma, kita tidak bahas lagi suku lain. Nah, itu hanya contoh saja. Tentu kita menghargai budaya dan kultur setiap orang. Tapi kita kembali ke dhamma. Ruang lingkupnya untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kalau ada tradisi ritual yang memberatkan, membawa pada penderitaan, secara dhamma tidak dilakukan tidak apa-apa. Karena secara dhamma yang tidak boleh dilakukan itu hanya satu, perbuatan jahat. Betul ya? Hanya satu, perbuatan jahat. Ya. Jadi kalau ada ritual upacara keluarga, suku ya, apa saja yang ada di Bapak Ibu, berat sekali membawa penderitaan luar biasa, renungkan. Kalau itu tidak melanggar hukum kama, ya, tidak dipraktekkan pun tidak apa-apa. Atau prakteknya didiskon. Ya, zaman dulu kalau orang Tionghoa keluarganya meninggal pasang H, betul ya? Di kanan atau di kiri saya tidak tahu, di kiri ya. 3 tahun loh itu. Ya, tidak boleh make up. Setiap orang beda-beda. Ya, saya pernah dengar yang cukup berat, tidak boleh make up, hanya pakai baju putih, tidak boleh makan mie, anggur, ayam, banyak sekali pantangan. Dan ada loh yang mempraktekkannya, dan dia resign dari pekerjaan. Karena tidak bisa. Di kantor itu sudah ada uniformnya, sudah ada seragamnya. Dia resign Bapak Ibu. Dia minta sama bosnya, keluarga saya meninggal, bos, boleh enggak? Saya tidak bisa make up, tidak bisa pakai baju bagus, putih saja setiap hari. Ya bosnya bilang ya di sini nggak bisa ya, harus layani tamu ya, jualan atau bagaimana, jadi resepsionis di depan. Kalau Anda kerja di hotel, enggak mungkin. Dia resign Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang, ya silahkan ya, enggak apa-apa ya. Ya cek dulu ya. Nah tapi zaman sekarang ya kita bisa melihat yang pasang H itu pun sudah berkurang. Dulu 3 tahun, sekarang 7 hari ya. Nah itu baik. 7 hari itu saya pikir tidak mengganggu kehidupan ya. Budaya tetap bisa dilaksanakan, tapi tidak membawa penderitaan. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah doktrin diri ya. Doktrin diri memahami pemahaman bahwa tidak ada aku yang kekal ya, bahkan tidak ada diri yang sesungguhnya. Tapi ini harus satu topik khusus, namanya anatta. Jadi Bapak Ibu nanti di lain kesempatan bisa belajar mengenai anatta. Bapak Ibu Saudara, 4 hal jangan dilekati. Kesenangan indera, pandangan salah, upacara dan ritual. Yang keempat adalah doktrin diri. Bapak Ibu Saudara, saya masuk bagian kedua dari topik saya pagi hari ini. Ini sangat penting. Terlebih kalau Bapak Ibu punya anak di rumah. Satu hari anak Bapak Ibu nanya begini, "Pa, Ma, kenapa sih kok agama Buddha banyak aliran?" Ya. Ada Mahayana, ada Theravada, ada Tantrayana, ada agama Buddha Jepang, dan yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu menjawab, "Oh, aliran kita yang paling benar, aliran yang lain salah," maka Anda mengajarkan anak Anda untuk tidak toleransi dan tidak bijaksana. Pertanyaan saya, keyakinan umat Buddha itu adalah Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Di dalam ajaran Mahayana ada tidak Buddha Dhamma Sangha? Ada. Theravada ada? Ada. Di Tantrayana ada? Ada.
Jadi ketika kita mengatakan oh aliran kita yang benar, aliran yang lain salah, hati-hati. Jangan-jangan ucapan kita itu bisa mengandung, membawa pada karma buruk. Karena di aliran lain pun ada Buddha Dhamma Sangha. Berarti kita sedang mengatakan bahwa mereka yang juga sada pada Buddha Dhamma Sangha sedang melakukan kesalahan. Tapi bagaimana Bante bisa muncul banyak aliran? Yang pertama, sebenarnya kita semua adalah murid Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah membuat aliran apapun. Betul ya? Kalau kita bisa mengulang waktu, Bapak Ibu ketemu Sang Buddha, Bapak Ibu ketemu Sang Buddha lalu bilang, dulu Sang Buddha dipanggil Bante, bahasa Pali. Ya, Bante, saya Theravada. Nanti datang lagi, Bante, saya Mahayana. Tidak mungkin Sang Buddha akan bilang, Theravada duduk kanan, ya. Mahayana duduk kiri. Tidak mungkin. Bapak Ibu tahu Sang Buddha bilang apa? Hamiklai Theravada. Hamiklai Mahayana. Apa itu Theravada? Apa itu Mahayana? Saya belum pernah dengar. Ngerti maksudnya? Karena di zaman Sang Buddha tidak ada pembagian aliran. Sang Buddha hanya mengajarkan Buddha Dhamma. Tetapi aliran-aliran ini muncul karena perjalanan waktu. Setiap tempat, sebelum agama Buddha tiba di tempat itu sudah ada agama sebelumnya. Tempat itu sudah punya tradisi sebelumnya. Kayak ayam tadi, betul ya? Ayam hidup diganti ayam bakar. Nanti anak cucunya itu sudah nggak ngerti. Kenapa setiap ngubur orang meninggal harus kasih ayam bakar? Apa takut dia lapar? Mereka sudah tidak ngerti. Dan mungkin generasi selanjutnya skip itu. Nggak usah pakai ayam bakar. Ya udah, nggak apa-apa. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, satu, setiap tempat sebelum agama Buddha tiba, sudah ada ajaran sebelumnya. Di Tibet, sudah ada dua agama, yaitu Tantra dan Bon. Di Tiongkok, sudah ada dua ajaran besar, Konghucu dan Tao. Betul ya? Dan di tempat-tempat lain, ketika agama Buddha masuk, terjadi banyak sekali adaptasi. Perubahan culture. Mengarah pada yang baik sesuai Dhamma. Salah satu yang terlihat, semua yang ada kurban hewan pasti jadi batal, ya. Dan yang lainnya. Nah, ini menjadikan agama Buddha di tempat itu unik, berbeda dari tempat lain. Yang pertama adalah agama sebelumnya, yang kedua adalah tradisi sebelumnya, dan yang ketiga, guru besar di setiap tempat. Setiap tempat itu ada guru besarnya, Bapak Ibu. Dan guru besar ini mengajar dengan cara yang berbeda. Jadi setelah ratusan tahun muncul banyak guru yang berbeda-beda. Karena dulu tidak ada internet ya. Berarti ajaran Buddha hanya terkumpul di satu tempat. Bergerak di tempat ini. Ya, muncul guru besar yang berbeda-beda. Setelah 500 tahun, 1000 tahun, bisa tidak? Pulau Sri Lanka itu kecil Bapak Ibu. Dulu tidak ada internet. Ya mereka hanya belajar taunya di tempat itu. 1000 tahun itu 30 guru Bapak Ibu. Setiap 30 tahun katakanlah muncul satu guru besar. Betul ya? 100 tahun kan 3 generasi. Kakek, ayah, anak. Kalau setiap 30 tahun muncul satu orang sangat luar biasa, sangat pintar. Katakan begitu ya. Setiap 30 tahun muncul satu orang hebat. Maka setelah 300 tahun sudah 10 orang. 1000 tahun sudah 30 orang. Dulu tidak ada internet. Pasti mereka menjadi fokus pada beberapa hal yang sudah diajarkan oleh gurunya. Muncullah pola yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu belajar agama Buddha Theravada saat ini, itu adalah datang dari Sri Lanka. Fokusnya apa? Meditasi, pendalaman Tipitaka. Itu fokusnya. Ya. Lalu kalau Bapak Ibu belajar Dhamma yang umumnya datang dari Tiongkok, datang dari Taiwan, fokusnya apa? Sumbangsi berbuat baik. Betul? Ya. Tapi yang paling luar biasa sekarang
Sudah zaman online, Bapak Ibu bisa belajar dari banyak guru. Anda silakan ambil setiap praktek terbaik ya yang bisa Anda praktekkan. Anda belajar dhamma dengan tekun, ikut puja bakti seperti ini, Anda meditasi, Anda bersumbangsi, ada waktu ikut dhamma kelas belajar kitab, Anda orang beruntung. Anda tidak terperangkap di satu pulau kecil. Zaman sekarang, Anda bisa belajar dhamma dengan seksama. Satu bagian terakhir, ini singkat saja. Ya, silakan cari tempat duduk ya. Ya, sudah belum keluar nomor ya. Nomor polisi belum keluar ya. Paling lama 10 menit terakhir. Ya, tambah Bante setengah jam pun tidak apa-apa ya. Ya, belum makan ya Bapak Ibu ya. Cuma boleh sampai jam 12 ya. Nah, nanti Bapak Ibu tanya, Bante cak pada boy, kuijit boy cak. Ya, Bante sudah makan belum? Sepanjang hari belum makan ya. Kenapa? Ngajarnya lembur ya. 10 menit terakhir. Bapak Ibu, saya pernah dapat pertanyaan di Makassar, pertanyaannya bagus sekali. Seorang anak kecil di rumah orang tuanya Buddhis, sekolah di sekolah Kristen. Ya. Itu terjadi di banyak provinsi karena belum ada sekolah Buddhis. Anaknya masih TK. Anaknya masih TK, satu lagi SD. Pulang-pulang Bapak Ibu nanya ke mama papanya, "Pama, kita agama Buddha kan?" "Iya." Karena papa mamanya selalu bilang di sekolah cuma untuk sekolah, belajar agama ikut papa mama. Lalu dia tanya, kata Lause, kata guru, kalau di sekolah ada Tuhannya. Di rumah Tuhan kita mana? Masalahnya, dalam ajaran Buddha, Tuhan itu adalah Nibbana. Ya, ketuhanan yang Maha Esa kita adalah Nibbana. Itu adalah penjelasan yang belum bisa dipahami 100% sama anak-anak. Ya, Nibbana adalah keadaan yang tidak terlahir lagi, ya, di mana lenyap kemarahan, keserakahan, dan ego. Ya, jadi Nibbana itu adalah yang tertinggi dari semua keadaan. Ya, kalau kita mencari yang namanya Tuhan, setuju tidak bahwa Tuhan itu adalah yang tertinggi, betul? Kalau masih ada yang belum tertinggi, berarti dia belum Tuhan. Di dalam ajaran Buddha 31 alam kehidupan. Nah, ini kuis tidak berhadiah ya, sulit ini ya. Ada jeruk lah ya, jeruk ya. Nah, saya tidak bawa hadiah. Bapak Ibu Saudara, di 31 alam kehidupan kosmik Buddhis, makhluk siapakah yang paling tinggi? Jawabannya adalah Mahabrahma. Ya, Mahabrahma adalah dewa yang paling tinggi alamnya. Umurnya sudah seperti tidak terhingga. Tapi sebenarnya suatu ketika dia akan mati juga. Ya, seperti alam semesta kita tidak tahu ini universe ini umurnya seberapa panjang. Bumi saja kalau dihitung-hitung mungkin puluhan miliar, ratusan miliar tahun umurnya. Kalau alam semesta bagaimana? Mahabrahma bisa hidup lebih dari umur alam semesta, Bapak Ibu. Dia mikir apa aja jadi, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mikir mie rebus, nasi goreng, tidak. Dia bahkan bisa menciptakan satu alam hanya dengan pikirannya. Jadi di 31 alam kehidupan, penguasa seluruh alam kehidupan adalah Mahabrahma. Tapi Mahabrahma pun masih ada ego. Ya. Masih ada ego. Ciri-cirinya apa kalau orang ada ego?
masih mau dipuji dan tidak mau dicela. Ya. Ada orang baik sekali. Setiap bulan dana beras 10 ton bagi ke rakyat miskin. Senang berdana. Kalau dicela marah nggak Bapak Ibu? Marah. Ya. Artinya sudah sangat baik, dia suka berdana, tapi secara dhamma dia belum yang tertinggi. Karena masih ada ego. Oleh karena itu, kapan atau bagaimana makhluk yang lebih tinggi dari Maha Brahma ini adalah mereka yang mencapai Nibbana. Tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan, tidak ada ego dan kesombongan, tidak ada pandangan salah. Bapak Ibu Saudara, makhluk yang mencapai Nibbana ini terwakilkan oleh Sang Buddha dan para arahat. Begitu ya. Ini ada topik khususnya, namanya ketuhanan dalam agama Buddha. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube, itu pelajaran Pak Cornelis Wawor. Jadi sekarang anak ini masih TK, masih SD. Nanya ke akongnya, nanya ke papa mamanya, Tuhan kita di rumah siapa? Bapak Ibu jawab saja, Sang Buddha. Karena Sang Buddha adalah yang telah mencapai Nibbana. Bapak Ibu tidak usah menjelaskan 2 jam ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha ke anak TK, anak SD. Pusing dia Bapak Ibu, betul ya? Ya. Tapi keluarga yang saya temui di Makassar, dia nggak jawab anaknya, dia bingung. Dia nanya ke seorang bante, bantenya ikut bingung. Nah, saya biku kedua yang dia tanya. Nah, beruntunglah saya tidak bingung ya. Jawabannya adalah Sang Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak yang belum bisa berpikir dhamma yang mendalam, agama Buddha, Tuhannya Sang Buddha. Nanti dia sudah SMP, SMA, baru kita jelaskan Tuhan itu adalah pencapaian Nibbana. Bapak Ibu Saudara, terakhir ya, kertasnya tutup. Pernah tidak Bapak Ibu, karena ada masalah, habis uang, proyek tidak berhasil, membuat satu hal yang mungkin memalukan, Anda gelisah malam sebelum tidur, sampai bahkan tidak bisa tidur. Pernah? Pernah ya? Ada masalah sampai sulit tidur, pasti pernah. Pertanyaan saya, itu bahagia atau menderita? Menderita. Jadi Bapak Ibu setuju tidak? Pikiran yang tidak tenang mengarah pada penderitaan. Ya, bahkan kita tidak bisa tidur. Ya, kalau tidak tenangnya sedikit sih tidak terasa, tapi kadang-kadang tidak tenangnya itu banyak. Sang Buddha mengajarkan obat untuk pikiran yang kacau adalah latihan meditasi. Dan Bapak Ibu tadi sudah setuju, kalau pikiran tidak tenang mengarah pada penderitaan. Berarti Bapak Ibu semua setuju meditasi sebagai sumber kebahagiaan dan ketenangan. Setuju? Nah, ini besok rajin ini meditasi 1/2 jam. Ya, 3 hari aja. Ya. Habis itu ndak lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara, 5 menit terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana sih Bante bermeditasi. Bapak Ibu Saudara, bermeditasi itu sangat baik. Jangan bermeditasi pas batin kita kacau, tidak akan berhasil. Bermeditasi ketika keadaan batin biasa-biasa saja, daily life. Iya, belajarnya pas daily life. Saran saya sih 20 menit sehari, itu udah diskon banget ya. 20 menit sehari ya. Masih banyak Bante, 15 menit lah boleh ya. 10 menit boleh Bante, Jin Koi Tao ya. Ya, kelewatan itu jangan ya. 15 menit itu udah diskon banget itu. Tapi 20 menit sehari. Caranya bagaimana? Bapak Ibu cari waktu yang paling nyaman. Saran saya pagi sebelum beraktivitas. Supaya apa? Supaya keseharian Anda lebih tenang. Kadang kita bekerja, kita bisa dimarahi bos, atasan.
Anda jualan pun Anda bisa dimarahi pelanggan. Anda tidak bisa bebas dari dimarahi orang. Enggak Bante, saya enggak jualan juga enggak kerja. Anda pun bisa dimarahi mertua. Anda jangan senang dulu ya. Ya. Nah, zaman sekarang jadi orang tua pun bisa dimarahi anak ya. Saking sayang sama anak, orang tuanya diam aja lah. Saking sayang sama anak. Bapak Ibu Saudara, 15 menit sehari, 20 menit, 15 menit sebelum memulai hari, duduk rileks, tidak bisa duduk bersila, duduk di kursi. Ya. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Tidak perlu dilafalkan kalimat ini, tapi kita tahu. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu batin yang ngomong tidak berhenti ini diabaikan dulu. Ya, diabaikan dulu. Nanti Bapak Ibu akan terkejut. Mengamati nafas masuk, nafas keluar, ternyata batin yang ngomong ini mulai reda sedikit-sedikit. Makin hari semakin reda, makin hari semakin reda. Kalau Bapak Ibu lakukan 15 menit di pagi hari, emosi Anda akan balance hampir sepanjang hari. Ya, dan itu sangat menguntungkan. Ya, kenapa menguntungkan? Sore-sore Anda ketemu kegiatan yang tidak menyenangkan, Anda tidak jadi marah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dilakukan setiap hari menjadi skill. Setiap Anda stres, nafas masuk, nafas keluar. Dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak perlu menutup mata. Ya, ketemu apa yang tidak menyenangkan, nafas yang tenang, rileks. Ya, setelah 2 nafas, masalah itu dipikirkan. Karena Anda tidak mungkin lari dari masalah toh. Tapi dirilekskan dulu. Jadi Anda dari hari ke hari semakin sabar. Ya. Satu ketika tidak bisa tidur. Anda mengamati, mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Sambil rebahan. Nafas masuk, nafas keluar. Jadi pikiran yang kacau itu redup. 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 Bante, kalau ketiduran gimana? Ya Anda berhasil. Kan tadi Anda nggak bisa tidur. Betul ya? Karena diajak meditasi duduk aja ketiduran. Sekarang marilah ketiduran ya. Ya, kalau tidak bisa tidur bagaimana Bante? Lanjut. Melihat nafas masuk, nafas keluar sampai capai arahat ya. Nah, itu namanya win-win solution. Ya, kalau tidak bisa tidur ya sudah. Nafas masuk, nafas keluar. Pengalaman saya pasti akhirnya tidur. Ya, karena pikiran menjadi tenang, tenang, tenang. Anda ikuti pikiran yang kacau itu tidak ada gunanya. Ya, Anda harus tidur. Besok baru menyelesaikan masalah. Betul? Kalau Anda tidak tidur, bagaimana besok bisa kuat menyelesaikan masalah? Pada saat ada masalah, Anda harus tidur. Anda harus makan. Agar Anda bisa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu Saudara, panjang sekali pelajaran kita pagi hari ini. Ya. Semoga Bapak Ibu bisa ingat ya, belajar tidak melekat. Belajar bijaksana dengan budaya, dengan aliran, ya, dengan para guru. Dan yang terakhir, mulailah berlatih meditasi. Ya, biasanya kelas meditasi saya itu 2 jam. Tadi penyampaiannya cuma 5 menit. Tidak mungkin lengkap. Tapi sebagai ajakan. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.